Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Masih universal coverage, bagian 2. Masih mati bareng-bareng. Kita akan bahas hoax pertama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Benar tidaknya terapi tergantung fasilitas. Nah, hoax ini penting dibahas meskipun saya sudah bahas 5 kali dalam 5 video berbeda. Karena hoax ini diulang seribuan kali, ratusan kali di seluruh Indonesia. Nah, hoax ini akan bercerita tentang Dr. Dimas dan Leo seperti video sebelumnya. Dr. Dimas yang merawat istrinya Leo diminta pertanggungjawabannya karena istri Leo meninggal karena demam berdarah. Dr. Dimas, istri saya meninggal karena demam berdarah. Saya baru tahu trombositnya turun itu hari ke-6. Kenapa dokter bisa lepas deteksinya? Kok bisa kita kelewat sampai dia harus meninggal kayak gitu? Kalau enggak kan sudah saya rujuk dari awal. Dr. Dimas jawabannya apa? Dr. Dimas bilang, Pak Leo, maksudnya gimana saya bisa tahu lebih awal? Kan memang demam berdarah hari ke-5, hari ke-6 baru trombositnya turun. Dan memang komplikasi terjadi hari segitu. Kok salah saya? Loh, Dr. Dimas, Leonya bilang, Dr. Dimas, dari hari pertama istri saya datang berobat ke dokter. Datang ke layanan primernya dokter. Kenapa dokter nggak cek NS1? Kalau NS1 dokter cek hari itu, atau kita cek lagi, dan ternyata positif, kan ketahuan. Kalau istri saya itu ada demam berdarah, risiko demam berdarah. Dan kita bisa periksa pada hari ke-4, ke-5, ke-6, supaya mencegah komplikasi kayak gini. Kan saya bisa larikan ke kota buat transfusi. Sekarang dokter nggak cek NS1, paracetamol pulang, istri saya pulang tunggu mati. Dr. Dimas bilang apa? Coba responnya kayak gitu. Dr. Dimas bilang apa? Dr. Dimas akan bilang satu kalimat yang saya yakin akan dikatakan oleh hampir semua dokter yang menghadapi kasus yang sama. Bapak, fasilitas dan kondisi layanan kita itu nggak punya kayak gitu. Kita nggak bisa tes. Respon Bapak Leo harusnya gimana? Istrinya meninggal karena nggak bisa tes, nggak ada fasilitas. Ya rujuk. Kenapa dokter tidak rujuk? Ya sederhana jawabannya sebenarnya. Cuma kan kita sebagai dokter ya akhirnya menyerahkan kasus kayak gini ya security bawa aja nih bapaknya ngamuk-ngamuk takutnya melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Tapi nggak bisa jawab kenapa nggak rujuk karena jawabannya itu jelas bahwa di sistem politik ada rasio rujukan dan dokter itu ya harus prioritaskan mana yang dirujuk kan, bukan merujuk sesuai dengan kebutuhan pasien tapi merujuk sesuai dengan kuota. Kalau enggak RSUD atau fasilitas kesehatannya ditegur karena terlalu banyak merujuk. Cerita Dr. Dimas, Leo dan istri Leo yang meninggal ini adalah kasus yang sering terjadi di mana pasien dari saat sakitnya ringan membutuhkan pemeriksaan tidak diperiksa. Saat sakitnya mulai berat membutuhkan pemeriksaan tidak diperiksa. Saat mulai gawat atau meninggal dan ditanya kenapa tidak diperiksa, jawabannya tidak ada fasilitas. Nah, kenapa nggak dirujuk? Itu kan tujuan rujukan. Indikasi rujukan adalah tidak ada fasilitas. Kita ngirim pasien ke suatu fasilitas yang lebih lengkap karena kita tidak punya fasilitas itu. Bukan karena sistem pembiayaannya tidak mampu membayar fasilitas yang dibutuhkan pasien. Hari pertama, demam berdarah, pasien butuh tes NS1. Saya nggak punya NS1, saya rujuk ke rumah sakit yang punya NS1. Meskipun pasien cuma demam 37,2. Tidak punya pemeriksaan dengue. Kita ini dari Indonesia daerah dengue. Bagaimana caranya? Memastikan bahwa pasien tidak mati pada hari kelima. Tanpa pemeriksaan lab. Nggak bisa. Harus dirujuk kalau nggak punya. Jadi jawaban di sini tidak ada fasilitas itu fatal. Karena itu fatal dan cacat logika karena itulah alasan rujukan, itulah indikasi rujukan. Itu kayak seseorang bilang bahwa kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak makan, Leo? Karena saya lapar. Sekonyol itu jawaban ini. Kenapa kamu tidak rujuk? Karena nggak ada fasilitas. Ya justru nggak ada fasilitas kamu harus rujuk.
Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau logika SD itu gagal dipahami? Sayangnya karena pembiayaan kesehatan itu sangat-sangat mepet, sangat-sangat kritis, maksudnya sangat-sangat mahal, ya kita harus pakai taktik bagaimana supaya masyarakat merasa tertolong. Ya, tujuannya udah bukan menolong masyarakat, tapi bagaimana masyarakat merasa tertolong. Supaya masyarakat gak komplain, supaya masyarakat tidak mengakibatkan keretakan sosial, rujukan tetap bisa dikerjakan. Tapi tunggu sekarat. Gak sekarat, gak dirujuk. Oh, Dok Leo fitnah. Gak mungkin kayak gitu, Dok. Di daerah kita banyak kok rujuk pasien gak sekarat. Maksud saya bilang kayak gitu adalah pasien itu bisa maksa minta rujukan hanya kalau pasien yakin nyawanya terancam tanpa tes atau obat yang benar. Kalau enggak, sisanya rujukan itu 100% kebebasan dokter, kebebasan tanda kutip, karena kebebasan itu pun dikuotakan. Bukan berdasarkan kebutuhan pasien, tapi berdasarkan jumlah rujukan tanpa peduli pasien butuh dirujuk atau enggak. Muncul budaya di masyarakat. Saya sudah ketemu banyak pasien yang ketika saya rujuk, dia bilang, "Dok, tapi saya ini masih bisa kok di dokter umum, kenapa saya harus ke dokter spesialis? Kenapa saya harus periksa lab?" Maka saya bukakan mata mereka bahwa saya manusia biasa. Kalau saya nggak bisa membuktikan kamu sakit apa, kamu percuma konsultasi sama saya. Saya manusia biasa. Saya tidak punya fasilitas. Kamu butuh fasilitas, berarti kamu harus ke fasilitas yang kamu butuhkan. Bukan berpegang bahwa dokter Leo bisa segalanya. Itu yang diharapkan sistem kesehatan. Kalau dokter Leo bisa segalanya, menekan dokter Leo lebih gampang daripada mengedukasi pasien dan membiayai apa yang dibutuhkan pasien. Dari aspek non-bedah, non-rehabilitasi, non-kejiwaan, dan non-diagnostik, atau medis, aspek medis, tes yang benar dan obat yang benar adalah layanan yang kita jual, adalah layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Tadi kita bicara tentang tes yang benar, tes yang tepat waktu. Sekarang kita bicara tentang obat yang benar, obat yang sesuai kebutuhan pasien. Nah, sistem kesehatan yang universal coverage sangat berharap pasien nggak paham apa yang mereka butuhkan. Karena seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kalau pasien paham apa yang mereka butuhkan, biaya kesehatan bisa melonjak sangat besar. Nah, akibatnya bagaimana caranya universal coverage ini mengaburkan kebutuhan pasien? Bagaimana supaya pasien tidak minta obat yang benar? Bagaimana supaya pasien itu pasrah dengan apa yang diberikan sesuai dengan kapasitas pembiayaan, bukan sesuai dengan kebutuhannya dia? Cara yang paling sering dipakai adalah dengan sengaja mengaburkan antara obat yang membantu pasien dan obat yang mencegah kematian dan menyembuhkan pasien. Saya ulang. Obat yang membantu pasien berbeda dengan obat yang mencegah kematian dan menyembuhkan pasien. Itu beda. Saya kasih contoh. Obat kanker. Pasien kanker datang demam ke Dokter Leo. Dokter Leo kasih paracetamol. Obat tersebut membantu pasien kanker. Tapi kalau Dokter Leo bilang, saya mencoba menyembuhkan Anda, atau ini akan membantu proses sakit Anda supaya lebih baik, Dokter Leo menipu pasien. Ini penting. Ini penting karena nanti waktu ngomongin obat yang benar dan obat yang salah, berkelitnya sistem kesehatan universal adalah dokter mencoba membantu pasien. Kalian sering dengar itu kan? Dokter mencoba membantu pasien. Benar. Pasien kanker datang paracetamol, pasien diabetes datang paracetamol. Korea Utara kan gitu, pasien sakit apapun morfin. Dokternya benar, niatnya membantu, obatnya salah. Padahal tujuan ke dokter adalah mendapatkan obat yang benar, bukan mendapatkan bantuan. Nah, kalian juga dikaburkan di sana kan? Ketika kalian ditanya, apa tujuan ke dokter? Mencari pertolongan medis. Hapus kata itu. Itu indoktrinasi yang ditanamkan supaya kalian punya ekspektasi yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kalian ke dokter supaya dapat terapi yang benar. Obat yang benar. Percuma kalian ke dokter dapat obat yang membantu, tapi tidak menyembuhkan dan tidak mencegah kematian. Dan tidak mencegah hospitalisasi atau masuk rumah sakit dan tidak mencegah cacat. Ngapain? Ngapain ke dokter? Ya. Jadi jangan mau direndahkan ekspektasinya. Anda ke dokter untuk mendapatkan terapi yang
Benar, bukan sekedar dibantu. Kalau cuma minta bantuan bisa ke tetangga, bisa ke dukun. Kan dia membantu juga. Dia membantu juga kan gitu. Apa Anda mau merendahkan usaha bantuan orang lain? Kan enggak. Ketika Anda ke profesional, dokter, Anda minta terapi yang benar. Ketika Anda ke kontraktor atau ke orang yang profesionalnya arsitek membangun rumah, Anda minta konstruksi yang benar. Anda bayar, Anda bukan cuma minta tolong bantu saya terus rumahnya miring gitu, kan enggak. Sama ke profesi yang lain, Anda minta pemadam kebakaran datang, Anda bukan minta tolong cuma bantu saya meskipun rumahnya angus tanpa bekas gitu kan. Kan enggak. Anda minta bantuan itu ya profesional, artinya dia harus bertindak dengan benar. Ini jangan mau dikaburkan karena nanti waktu kampanye politik, waktu ada masalah kesehatan, ini yang nanti muncul. Oh, dokter sudah mencoba membantu, itu obatnya kan membantu masyarakat. Enggak. Tujuan kesehatan, institusi kesehatan memberikan obat yang benar, bukan membantu pasien. Dengan obat yang benar otomatis membantu pasien, tapi standarnya lebih tinggi. Standarnya itu bukan membantu. Ini merendahkan standar fasilitas kesehatan justru kalau kita hanya membantu. Enggak. Terapi yang benar. Kembali lagi ke cerita Dr. Dimas, Leo dan istri Leo yang mati konyol itu. Istri Leo wafat karena demam berdarah hari kelima, tidak diperiksa labnya. Artinya, fokus kesalahan Dr. Dimas adalah tidak menolong pasien dengan benar. Atau, bahasa lainnya, lebih kasarnya, Dr. Dimas menolong pasien dengan salah. Benar nggak ada fasilitas. Benar bahwa memang butuh dirujuk namun kuota rujukan penuh. Benar, niat Dr. Dimas itu baik, pengen membantu. Benar, Dimas tidak ada niat jahat kepada pasiennya. Benar. Tapi tidak relevan. Tidak relevan. Ya, jangan pembelaannya, oh Dr. Dimas kan niatnya membantu. Ya, tetap pasiennya mati. Seperti saya cerita di beberapa video yang sebelumnya bahwa niat itu nggak relevan. Jangan dibilang, oh fasilitasnya nggak ada. Pasiennya mati. Bilangnya, oh ini kuota rujukan saya udah penuh, pasiennya mati. Ini ada mayat di sebelah. Istri Leo mati karena tidak diperiksa apapun alasannya, dan alasan ini tidak relevan dengan pasien. Ini yang seakan-akan pemberitaan dan sistem politik itu pengen masyarakat itu juga mengerti bahwa alasan-alasan ini sebagai pemaaf bahwa ada orang mati konyol karena itu. Enggak, alasan ini bukan pemaaf. Coba kalian pikirkan baik-baik bahwa sejak kapan fasilitas tidak ada itu jadi pemaaf pasien tidak dirujuk? Sejak kapan kuota rujukan jadi pemaaf pasien mati? Sejak kapan sengaja menunda pemeriksaan lab itu jadi pemaaf bahwa pasien boleh meninggal? Nggak ada. Ini muncul ketika kita masuk di dalam masyarakat dan mendatangkan korban jiwa, lalu PR atau public relation-nya meyakinkan masyarakat bahwa itu oke. Agak psikopatik, itu nggak oke. Itu nggak oke. Tapi ya akhirnya kan kalau muncul lagi viral dan lain-lain dari pihak universal coverage, tim dokternya akan bilang satu kalimat yang juga mencoba menenangkan masyarakat. Saya sudah bekerja sesuai protap. Nah, kalian sering dengar itu kan, kalau bilang ke masyarakat fasilitas nggak ada, masyarakat tetap ngamuk. Saya niatnya baik, masyarakat tetap ngamuk. Saya nggak bisa lagi ngerujuk karena kuota rujukan penuh, masyarakat tetap ngamuk. Tes ini nggak bisa ditanggung oleh universal coverage, kita nggak ada uang, masyarakat tetap ngamuk. Dokternya akan bilang apa? Saya sudah bekerja sesuai protap. Masuk hoax selanjutnya. Benar tidaknya tindakan medis tergantung pada protap. Ini sangat amat aneh. Jadi protap atau prosedur tetap itu bisa ditentukan oleh banyak pihak. Saya kalau dibuka praktek pribadi ya saya bikin protap sendiri. Apa artinya protap saya benar? Enggak. Di RSUD protapnya dibentuk oleh tim dokter. Apa artinya protapnya benar? Di tingkat nasional atau provinsi disusun oleh tim ahli. Apa artinya protapnya benar? Di Venezuela waktu terjadi kelaparan, banyak bayi mati karena malnutrisi. Pemerintahnya tidak becus. Kamu tahu apa yang mereka lakukan? Pemerintahnya ngelarang dokter nulis malnutrisi atau mati karena kekurangan gizi sebagai diagnosis.
Apa itu menghilangkan fakta bahwa anaknya mati karena kekurangan nutrisi? Tidak. Nah, ini penting. Karena benar tidaknya terapi, benar tidaknya pengobatan, itu tidak bergantung pada kolegium atau lembaga tertentu. Tidak bergantung pada WHO, tidak bergantung pada dinas kesehatan, tidak bergantung pada American Diabetes Association, tidak bergantung pada mungkin lembaga dokter spesialis tertentu di Indonesia. Enggak. Semua orang di dunia ini berhak mengargukan, berhak menyajikan argumen tentang suatu terapi, dokter ataupun nggak dokter, selama datanya benar. Yang bilang suatu terapi benar atau salah, penelitian, bukan lembaga. Memang penelitian itu akan dikerjakan oleh lembaga, tapi kita bebas mengkritisi apakah penelitian atau rekomendasi tersebut ilmiah atau tidak. Jangan jadi konyol bahwa ini sudah dikeluarkan WHO pasti benar. Enggak dong, kita lihat penelitiannya apa. Itulah maksudnya kalau kamu ketemu sama dokter atau profesor yang sudah melalang buana, dia akan bilang guidelines, it's guidelines. Itu artinya rekomendasi, guidelines, rekomendasi suatu lembaga ya cuma rekomendasi. Kamu bebas mengikuti atau enggak, karena pertanggungjawaban hukumnya balik ke kamu. Dan ketika terjadi masalah hukum, kamu harus bisa menjelaskan rasional penelitian yang kamu gunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan suatu terapi atau tes. Itulah artinya guidelines is guidelines. Bukan suatu pertolongan atau terapi bergantung pada fasilitas, bukan guidelines yang nggak gitu juga. Tapi balik lagi ya ke protap. Jadi protap atau guidelines itu bukan harga mati. Penelitian, kualitas penelitian itu harga mati. Maksudnya gimana dok Leo? Kan kita awam, kita pasien udah sakit, menderita, masa disuruh baca jurnal. Jadi saya menyampaikan ini, maksudnya adalah kita harus melihat protap itu secara objektif. Protap itu bukan kitab suci. Jadi kalau Anda merasa dirugikan karena hal medis atau hukum, Anda tidak bisa berpatokan bahwa dokternya sudah bekerja sesuai protap. Karena yang nyusun protap punya konflik kepentingan. Kebayang nggak? Saya Dr. Leo, Profesor Doktor S3, S4, S5, ditempatkan di daerah yang kalau pasien stroke masuk, dia cuma dibayar 9 juta. Saya kan nggak mungkin masukkan alteplase di protap. Itu besok bupatinya pecat saya. Ya udah, saya akan masukkan di protap, nggak perlu alteplase. Observasi tunggu di UGD, tunggu mati, terus klaim 9 jutanya. Apakah salah? Iya. Lalu tiba-tiba keluarga pasiennya itu mungkin nonton video saya itu ngamuk. Dokter, pasien keluarga kami stroke atau serangan jantung, kenapa tidak diberikan alteplase? Terus dokter umumnya bilang, Profesor Dokter Leonard tulis di protapnya bahwa nggak perlu alteplase. Apa itu bisa jadi pembelaan? Tidak. Dan akan sangat mengkhawatirkan kalau itu bisa jadi pembelaan. Karena itu jelas salah kalau tidak ada PCI. Lalu saya tulis bahwa nggak perlu diberikan karena nggak ada uangnya. Tapi saya nggak ungkapkan di sana. Di protapnya saya bilang ke dokter umum, kalau pasien masuk dengan stroke atau serangan jantung nggak perlu alteplase. Atau saya nggak tuliskan sama sekali meskipun itu adalah standar terapi. Apa dokter umumnya bisa bilang saya benar? Enggak. Kalian aja saya kalau itu saya boleh benar ya. Kalau melakukan kesalahan sefatal itu, tapi boleh karena fasilitas nggak ada. Sekalian saya bilang kalau stroke atau serangan jantung, tancepin pisau 5 cm ke jantung pasien. Stroke-nya langsung stop. Masuk forensik. Masuk pemakaman. Loh, bener kan? Karena everything goes. Ngapain belajar kedokteran? Ngapain sekolah? Ngapain belajar jurnal ratusan? Begitu praktek, bahkan lebih buruk daripada orang yang nggak sekolah kedokteran. Karena mempraktikkan sesuatu yang nggak ada di dalam landasan teori, tidak ada dalam guidelines. Atau ketinggalan zamannya luar biasa jauh. Dan akhirnya, hasil akhirnya pasien mati. Hasil akhirnya pasien cacat. Jadi, balik lagi, protap itu bukan segalanya. Sudah bekerja sesuai protap itu artinya diterjemahkan. Kalau dokter umum, saya kan orang dokter umum yang biasanya ya pakai protap yang disusun oleh ahli yang lebih hebat dari saya. Ketika saya yang umum dan bodoh ini bilang saya sudah bekerja sesuai protap, itu terjemahannya adalah kalau terjadi masalah hukum, salahkan yang nyusun protap. Bukan artinya protap itu benar. Protap gak otomatis benar. Karena bisa disusun oleh siapapun.
Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa saya dapat pasien dari Inggris yang salah di terapi. Pasien asma dari Inggris yang salah di terapi. Dan ketika saya bilang, kalian salah di terapi, keluarga bilang, kami tidak bisa menyalahkan dokternya. Karena dokternya bekerja sesuai dengan protap dari negara. Namanya NICE. Kalau kalian kedokteran pasti pernah disuruh baca beberapa jurnal NICE. Saya pribadi nggak pernah percaya NICE. Tapi argumennya mereka gitu, negara sudah buat protap, dokter ikutin, dokter nggak mungkin salah. Saya bilang enggak. Saya bilang negara kalian aktif dengan menyusun protap dengan kualitas seperti itu akan membunuh pasien seperti suamimu. Karena terapinya salah. Tes yang dia butuhkan nggak dikerjakan. Ya alasannya jelas biaya ya, tapi tetap protapnya salah. Dan itu tetap membunuh kalian. Jangan dilihat bahwa sudah negara yang ini kasus nyata. Pasiennya itu bilang negara yang susun makanya aman. Enggak. Negara yang susun saya suruh mereka Google itu tetap salah. Negaramu nggak mampu bayar, bukan berarti protapnya benar. Tapi ya Inggris harus melakukan itu. Inggris harus mencoba supaya ekonominya bertahan, tapi orang sakitnya tidak merasa ditelantarkan. Karena ada realita pahit bahwa kita kalau mau universal coverage dengan benar, ekonomi negara pasti hancur. Masalah ketiga, dengan universal coverage, ekonomi pasti hancur. Mau tidak mau, suka tidak suka, ekonomi, uang, dan kesehatan itu berkaitan. Kalau mau sehat, ada harga yang harus dibayar. Dan itu bukan cuma kayak, itu supaya dokternya kaya. Supaya kamu sehat. Itu yang kerja dokter, laboratorium, fisioterapis, rehabilitasi. Ada investasi di tanah rumah sakit, ada investasi di laboratorium, ada investasi di obat. Ada ratusan mulut yang makan dari kamu sehat. Gak cuma dokter. Dan itu bicara kedua pihak. Saya bicara ke masyarakat yang bilang dokternya ini jahat, udah gak punya hati. Dan saya bicara ke pemerintah atau politisi yang fokusnya nambah jumlah dokter, seakan-akan itu solusi. Enggak. Ada ratusan aspek untuk membuat seseorang itu sehat. Dan ratusan aspek ini ada harganya. Dan akhirnya kalau kita mau semua orang 280 juta ini sehat, semua aspek ini akan ngambil profit. Dan akhirnya ekonomi kolaps. Salah satu masalah yang membuat ekonomi kolaps dengan universal coverage adalah universal coverage menanggung biaya sakit kronis, biaya sakit katastrofik dengan kalkulator rusak. Jadi dia sebenarnya nggak ngitung. Dia menanggung atas alasan kemanusiaan. Sekali lagi, karena kan kita ini di negara yang banyak banget orang yang gampang tersinggung. Saya pakai aja saya sendiri. Katakan Leonard Kencana pada usia 50 tahun kena kanker. Dia masih bisa kerja sampai 10 tahun ke depan kan? Untuk supaya Leonard Kencana ini sembuh, dia harus keluar uang 200 juta. Usia produktif saya 20 tahun. Kalau usia produktif saya 20 tahun, saya mulai mampu bayar premi 20 tahun. Maka untuk balik 200 juta, premi saya itu per bulan harus 850 ribu sampai 1 juta. Di-adjust ke inflasi loh. Bener gak premi kita sekarang segitu untuk universal coverage? Itu asumsi saya 20 tahun itu total sehat. Sama sekali gak pakai premi. Mau perpanjang jadi 30 tahun, gak beda jauh. Preminya harusnya 600-an ribu. Kita hidup tidak selamanya. Oke, realita lebih pahit. Kita tidak bisa kerja selama kita hidup. Ada usia di mana kita udah gak bisa kerja. Dan itu kita mulai sakit-sakitan. Nah, saat kita sakit itu kita akan menggerus keuangan. Kita jadi liability. Kita jadi beban dari asuransi atau jaminan kesehatan itu. Dan ketika kita mulai jadi beban, kita tidak akan pernah bisa mengembalikan lagi apa yang kita akan pakai ke depan sampai kita mati. Kalau kita mulai jadi beban 60 tahun, kita mati 80 tahun. 20 tahun pengobatan kita nggak akan pernah bisa balikan. Dan yang kita bayar, kan ada yang bilang, tapi waktu saya kerja itu saya bayar premi teratur kok Dokter Leo. Saya waktu sehat itu saya bayar teratur ya. Uangnya kemana? Uangnya kemana? Kamu nanya uangnya kemana? Ke birokrasi, administrasi, dan ke
Pasien sakit kronis yang waktu kamu sehat kan ada yang sakit kronis yang belum mati. Pas dia mati kan kamu jadi sakit kronis. Jadi jangan harapkan uangmu yang kamu bayar sebelumnya itu bertahan. Udah kepake. Malah udah mungkin jadi jaminan utang untuk membiayai defisit. Nah ini yang saya maksud kalkulator rusak. Ketika kita bilang sakit kronis ditanggung, kita tidak menghitung kalau sakit kronis itu ditanggung dengan benar, biayanya berapa. Akibatnya apa? Ya kita tanggung sakit kronis dengan salah. Supaya biaya seakan-akan bisa surplus. Mungkin Anda berpikir, oh Dr. Leo kasusnya itu terlalu ekstrim, kanker. Berapa sih orang kanker di Indonesia? Kan cuma berapa persen palingnya, banyak juga kan mati kelewat. Cari kasus yang lebih masuk akal lah dok, gak usah cari kasus yang terlalu ekstrim. Asma gimana? Mau? Asma itu pengobatannya per bulan 250.000. Di luar kontrol dokter, di luar spirometri, di luar x-ray, di luar komplikasi sakit paru tambahan seperti infeksi paru. Asma 250.000 per bulan, premi 100.000 per bulan. 150.000 defisit. Kalau dia kena asma dari umur 12 tahun, belum kerja, tapi udah bayar premi, dia udah defisit 150.000 per bulan per 50 tahun. Kalau dia hidup 60 tahun mati. Kalau dia hidup 70 tahun, 60 tahun defisit. Hitung aja 60 kali 12 kali 150.000. Adjusted for inflation. Kalau dia diobati asmanya dengan benar. Kan nggak mungkin kita tanggung itu dengan benar kan? Akibatnya apa? Salbutamol tablet 3.000 per bulan, minum tunggu mati. Karena kalau kita obati dengan benar, defisitnya 150.000 per bulan. Siapa yang bayar? Gak ada. Jadi kalkulator rusak ini jelas mendorong kami dari sistem kesehatan untuk mengobati dengan salah dan murah. Mau pakai contoh kasus lain saya terbuka. Tapi kalau Anda ikut video saya, Anda akan tahu bahwa menanggung penyakit kronis dengan universal coverage itu kalkulator rusak yang akan menghancurkan ekonomi. Bisa dengan PPOK, gagal jantung, rematik, lupus, diabetes, osteoporosis, obesitas, penyakit kronis manapun harus diobati dengan salah supaya pasien cepat mati, berhenti jadi beban, dan jaminan kesehatan bisa surplus. Lagi pula, coba pikir baik-baik. Kalau kita obati sakit kronis dengan benar, apakah pendapatan domestik bruto kita naik? Apakah income negara naik? Kita masuk ke masalah selanjutnya. Produktivitas tidak meningkat. Supaya nggak rancu. Saya barusan kan bilang defisit premi. Asma 150, dia butuh 250, dia bayar 100 ke negara. Dan ada 150 defisit. Itu nggak masalah sebenarnya. Kalau si yang sakit ini bisa kerja dan membayar pajak di atas 150.000 per bulan. Nangkep gak maksudnya? Jadi ini bicara produktivitas. Produktivitas penyandang sakit kronis itu tidak meningkat signifikan kalaupun kita obati dengan benar. Dengan universal coverage. Ya kalau dia tidak pakai universal coverage, dia bayar sendiri, otomatis ya berarti nilai yang dia kembalikan udah sesuai. Kan gitu. Contohnya ada direktur bank swasta, sakit diabetes, pasti pakai liraglutid. Dia nggak akan mengandalkan universal coverage. Kenapa dia tidak mengandalkan universal coverage? Karena dia hidup 1 jam aja udah masuk di dompet 8 juta. Ngerti? Dia hidup, nilai produktivitasnya dia jauh di atas nilai kesehatannya dia. Itu aman secara ekonomi. Yang kita bicarakan ini konteksnya kan adalah yang tidak aman secara ekonomi. Yang sebulan butuh 1 juta, preminya 100.000, defisit 900.000, tapi gaji UMR, gaji 4 juta, gaji 5 juta, gaji 6 juta, 7 juta, yang belanjanya itu kalau dipajak 11% PPN, cuma 700.000. Itu negara masih defisit 200.000 kalau biaya pengobatannya 1 juta. Jadi bahkan kalau negara pakai pajaknya dia balik supaya buat ngobatin dia, negara masih rugi. Itu yang artinya produktivitas itu nggak banyak berubah. Jadi kita ngobatin. Ini ingat konteksnya ya, bukan orang yang punya restoran gede gitu, bukan pengusaha sukses, bukan artis, bukan. Ini orang rakyat biasa. Kemungkinan UMR 2 kali UMR, 3 kali UMR. Kalau kita tolong sakit kronisnya dia dengan pengobatan yang benar,
dengan total pembiayaan yang demikian, input dia ke pajak, input dia ke sistem ekonomi negara, itu nggak akan balikin beban defisit dari pembiayaan kesehatannya dia. Sehingga akan menghancurkan ekonomi negara cepat atau lambat. Dan tinggal dikali jumlahnya berapa. Kan salah satu gong kampanye adalah bahwa 2035 kita akan bonus demografi. Kamu bonus demografi itu kan berarti penyakit kronis berpuluh-puluh kali lipat dari yang sekarang. Biayanya beratus-ratus kali lipat dari yang sekarang. Siapa yang biayain? Defisit yang tadinya 100.000 jadi 1 juta, jadi 100 juta per orang, per bulan. Itu akan menghancurkan ekonomi negara dalam hitungan bulan hingga tahun. Kalau kita nggak obatin dengan salah. Untuk menyelamatkan ekonomi, untuk memfortifikasi balance sheet. Mau nggak mau sistem kesehatan atau coveran universal harus mengobati penyakit kronis dengan salah. Harus dengan salah, karena lagi defisit premi, kedua produktivitas tidak meningkat, sehingga pengembalian biaya hidup ke pajak tidak signifikan. Masalah terakhir dari universal coverage adalah selamat tinggal, zona ekonomi khusus kesehatan, dan atau wisata medis. Masalah lain, dan ya masalah yang sebenarnya sampingan ya, dari universal coverage adalah dia memotong kemampuan negara untuk menjadi pusat rujukan seluruh dunia. Karena kan kita kalau mau jadi kayak Singapura, orang kalau dari Thailand sakit nyari rumah sakit terbaik di Asia Tenggara, Singapura. Indonesia, Singapura. Malaysia aja kadang-kadang masih ke Singapura. Kenapa? Kenapa mereka punya itu? Karena mereka mampu membangun image bahwa pelayanan kesehatan mereka berkualitas. Nah, image ini akan kita gagal untuk bangun kalau kita menganut universal coverage. Orang Amerika nggak akan datang ke kita kalau dia tahu kita meracuni warga negara kita sendiri. Orang Eropa kalau tahu kita masih kasih Ventolin tablet atau Ventolin inhaler kepada anak-anak, kepada remaja yang kena asma, mereka nggak akan mau berobat ke kita meskipun kita bilang standar kita lebih baik dari mereka, dan meskipun prakteknya di rumah sakit tersebut memang lebih baik dari di Eropa. Mereka nggak akan percaya karena mereka tahu kita tega bunuh warga negara sendiri, apalagi warga negara asing yang datang berobat dan bayar. Orang kaya Indonesia umpamanya. Kata Pak Jokowi, orang kaya Indonesia berobat ke luar negeri hilang 135T. Saya pribadi mengatakan mungkin kalau Pak Jokowi nonton ini, biarkan aja Pak. Karena orang kaya Indonesia kalau kita mau tarik 135T berobat di Indonesia, kita akan obati sisa warga negara yang mungkin habis ratusan sampai ribuan T. Lebih baik mereka berobat ke luar negeri sesuai kemampuan mereka, dan kita manage stabilitas sosial dan kesehatan di Indonesia tanpa harus nyari resiko membayar lebih dari kemampuan kita dan menghancurkan ekonomi. Orang kaya Indonesia itu tahu dari mana sih mereka perlu berobat ke luar negeri apa enggak? Bukan dari dokter yang paling pintar di Indonesia. Bukan dari dokter umumnya dia di Indonesia. Bukan dari dokter spesialisnya di Indonesia. Bukan dari politisi. Bukan dari anggota DPR. Bukan. Dia tahu dia perlu lari ke luar negeri buat berobat. Dia tanya pembantunya dia. Kamu dapat obat apa kemarin? Kok nggak sembuh-sembuh? Kamu berobat apa kemarin? Kok nggak sembuh-sembuh? Pegawainya dia itu loh, dia tanya, kok kamu nggak masuk? Kenapa? Udah dites apa belum? Itu loh kenapa orang kaya itu lari ke luar negeri. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, pegawai-pegawainya itu nggak dapat penanganan yang benar. Makanya dia lari, ya wedi gitu. Ya ampun, kok dikasih itu ya? Ya ampun, kok nggak dites ya? Loh, kok meninggal? Kan takut. Nggak perlu kampanye apa-apa. Kalau pegawainya diobati dengan benar, dia akan berani berobat di dalam negeri. Dan ketika kita buka zona ekonomi khusus kesehatan, ketika kita buka wisata medis, kita promosikan di internet secara terbuka, protap atau guidelines kita itu harus kita buka ke masyarakat umum. Dan itu akan dikritisi habis-habisan oleh berbagai negara. Dan kita nggak bisa lagi bilang, oh itu kan kedaulatan kita, karena kita ngejual keluar sekarang. Dan kalau dengan standar yang sekarang, di mana kita masih meracuni rakyat sendiri,
Ya, kita pasti gagal jual karena dia kan langsung bilang, waduh protamu ini berbahaya, ini kan kamu kayak kasih aksen ke wargamu sendiri. Kita nggak berani ke negaramu, apalagi bayar mahal. Dan yang terakhir ini yang agak gimana gitu. Kita itu maksa karena universal coverage. Kita itu maksa dokternya. Kamu kebayang nggak buka suatu rumah sakit internasional, katakan di Bali, katakan di Lombok, katakan di Kalimantan, dekat IKN, bangun rumah sakit internasional super besar. Saya tanya, mungkin nggak pakai uang negara tapi menolak BPJS kesehatan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti di demo. Kamu boykot dari rumah sakit internasional, masyarakatnya di sebelah rumah sakit internasional ditolak berobat karena nggak punya uang atau karena pakai BPJS. Viral nggak? Akibatnya apa? Rumah sakit internasional yang dibangun akan menerima BPJS. Akibat langsungnya apa ke sumber daya manusianya? Dokter yang di sana harus ingat dua protap. Harus ingat dua cara. Ini pasien BPJS atau pasien internasional. Ini kualitasnya kualitas BPJS atau kualitas di atas standar yang terbaik. Ujung-ujungnya apa? Malpraktek medis. Bukan karena dokternya bodoh, bukan karena dokternya salah, karena sistemnya bobrok. Karena nggak ada profesional itu bisa ingat dua protap. Kita manusia biasa, kalian paksa jadi manusia super. Akhirnya apa ya? Kesalahan jatuh korban entah dari sisi BPJS atau dari konsumen wisata medis. Nah, saya rasa saya dalam 2 video ini telah menguraikan begitu banyak alasan universal coverage ini berbahaya. Ini akan makan banyak korban, tapi inilah salah satu jurus kita menjaga stabilitas sosial, menjaga stabilitas sistem kesehatan meskipun dengan mengorbankan mereka yang tidak mampu bayar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.